Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa hadir untuk menunaikan salah satu kewajiban yang merupakan bagian dari pokok dasar agama ini, yakni kewajiban thalabul ilm. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga amal ibadah yang kita lakukan semoga menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, pagi ini kita akan menindaklanjuti pembahasan sebelumnya tentang dalailud doa, tentang dalil-dalil doa. Yang dimaksud di sini adalah dalil-dalil yang menunjukkan di mana waktu-waktu yang ijabah untuk berdoa. Yang pertama, waktu yang pertama yang merupakan ijabatul doa, yakni di pertengahan malam atau sepertiga malam. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Rabb kita
Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Yaqulu, seraya berfirman, seraya berfirman, man yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku. Artinya pada saat ini sepertiga, nanti sepertiga malam itu kalau hitungannya saat niki ini kok hitung mriki jaminan setengah tiga, itu ideal setengah tiga. Itu Allah turun ke langit dunia. Sebentar sebelum saya lanjutkan, ini perlu kita perjelas dulu. Sebagian kaum muslimin mengingkari, bukan mengingkari dalil, tapi mengingkari turunnya Allah itu. Ya, bukan mengingkari dalil, tapi mengingkari penjelasan turunnya Allah. Ini karena berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Saya ulangi, tauhid asma. Dalam masalah tauhid asma wa sifat, satu, tidak boleh membandingkan Allah dengan makhluk. Yang kedua, nggak boleh menyamakan. Yang ketiga, tidak boleh membayangkan. Itu konsekuensi tauhid asma wa sifat. Artinya apa? Kita menjelaskan tentang sifat-sifat Allah itu sebagaimana dalil sudah. Tidak boleh dibayangkan, tidak boleh disamakan, tidak boleh apa tadi? Ini nggak boleh digambar-gambarkan, itu nggak boleh disama-samakan juga nggak. Kenapa? Allah dengan sifatnya, Allah dengan sifatnya, dengan kebesarannya, dengan kekuasaannya. Nah, ini ada yang bantah ini. Yang dimaksud turun itu bukan Allahnya, tetapi rahmatnya. Sebab kalau Allah itu turun, nanti naiknya bagaimana? Loh gitu loh. Itu satu syubhat yang disampaikan. Dan itu ustadz kibar. Ustadz kibar itu sangat terkenal gitu loh. Dan diakui tentang hafalannya, tentang luar biasa. Nah, kalau Allah turun, terus bagaimana naiknya? Satu, syubhatnya di situ, logikanya begitu. Yang kedua, dunia ini kan nggak sama. Kalau sekarang kita ini setengah tiga, terus yang lain nasibnya piye? Nah. Tempat lain kan belum setengah tiga. Nah, ini setengah tiga gini turun. Ini kalau setengah tiga turun mana? Munggahnya kapan? Jadi subhatnya menggunakan apa? Itu kan logika itu nek bayang awakmu kan gitu. Itu kan kalau kamu yang turun. Naiknya kapan? Lah kalau Allah itu apa perlu melakukan itu semua? Wong Allah itu maha paham ya? Oh, jadi pada itu kan bayangkan kamu yang turun gitu. Anda yang turun. Ya. Terus begitu juga ini, kalau dilihat dari sini kayak bener-bener aja gitu loh. Tapi begitu kita akan dijelaskan, ya itu kan bayangin dirimu, bayangkan makhluk yang turun gitu loh. Tapi kalau Allah yang turun itu kan kita nggak boleh apa tadi? Bayangkan, nggak boleh bayangkan.
nggak boleh disamakan, dibanding-bandingkan, nggak boleh diseandai-seandaikan, digambar-gambarkan, nggak boleh. Ya, itu sifat Allah soalnya, nggak nutut gitu loh Pak, nggak nutut. Jelas ya? Ini jawaban kita bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Kalau yang kita bayangkan, yang turun, kita butuh naik lagi untuk turun lagi di tempat lain. Nah, gitu loh. Tapi kalau Allah yang berbuat, jadi padano karo makhluk. Paham ya? Tentu saja turunnya Allah itu terserah Allah bagaimana. Makanya kita nggak boleh mengatakan caranya bagaimana, nggak boleh. Kenapa? Itu kekuasaan Allah. Makanya kalau berkaitan dengan Allah tidak boleh dilogikakan. Begitu pula ketika kita berdoa menghadapi masalah-masalah di luar nalar kita, kalau sudah melibatkan Allah jangan menggunakan nalar. Kenapa? Allah itu di luar nalar. Ngerti maksudnya? Ngeten loh Pak. Kan seringkali kalau kita doa itu digaduk karo logika. Makanya kalau sampean yakini setengah jalan nih lagi ini. Yakinnya itu setengah hati. Makanya begitu kita tuntut orang melakukan sesuatu untuk mengharap pertolongan Allah, loh sampean gak yakin tak karo Gusti Allah? Loh yakin sih yakin Mas. Aku yakin. Cuma itu gak yakin. Paham ya men? Saged dipahami apa kan? Ngerti. Duwe anak siji, kapan duwe anak loro rek? Ayo nang duwe anak maneh mau sampe situ tong. Nggih kepingin Ustaz, cuma yang nopo kerja kula sik ngeten. Rezeki Gusti Allah, mosok gak yakin. Loh, yakin sih yakin Ustaz. Yakin sih yakin itu sama dengan gak yakin. Paham? Kenapa? Karena Anda menghadapi masalah itu dengan logika. Para nabi tidak dengan logika. Begitu melibatkan Allah, logikanya dipreteli Pak. Karena Allah tidak bisa dilogikakan. Celue paham, kita kurang paham. Kalau seandainya Anda itu menjadi dokter kandungan, ya kalau umpamane Sam itu jadi dokter kandungan, tiba-tiba datang 2 pasien kakek nenek umur 90. Sing wedok jenenge 90 niku wis dunut-dunut tenagae wis entek mon, dituntun karo sing wedok ngoten. Tanya, sakit napa Mbah? Mboten sakit Dok, niki kula cuma nuwun saran, jenengan kan dokter kandungan. Nah ini saya itu dengan istri saya ini sudah menikah itu sudah puluhan tahun, belum dikaruniai anak. Nah istri saya ini katanya mandul gitu loh, katanya mandul. Nah saya minta saran ke jenengan, tolong pokok saya dibantu, gimana caranya saya itu punya anak. Walaupun saya sudah tua, saya siap untuk meramut anak saya. Saya punya harta banyak. Nek sampean dari dokter, tuh kira-kira jawabnya apa sampean? Nek duwe pasien ngene iki lho. Umur 90, gak duwe anak, rambut wis bledes, putih, sing wedok mandul. Keping tuh sampean jadi dokter kandungan. Saya jawabnya apa? Yes ayo. Jawabnya apa? Mungkin apa enggak? Pertama, dilihat dari sisi logika, masuk akal? Gak masuk akal. Cara medis sakit diterima? Ditolak. Kenapa? Mandul. Sampai pakai apa lagi?
Ini yang dirasakan oleh Nabi Zakaria ketika beliau berdoa dalam usia sudah lanjut usia. Sudah lanjut usia, tenaganya sudah habis, rambutnya sudah putih, istrinya mandul. Dia berdoa kepada Allah. Umpamane isok nglairno, sampean bayine piye, Mbak? Bayi sampean mati. Wis tuwek nemen. Logika nggak bisa diterima, medis nggak bisa. Ini kan manusia, makanya Nabi Zakaria melibatkan Allah. Menggunakan logika enggak? Enggak. Menggunakan apa? Keyakinan tentang kekuasaan Allah. Ngerti maksudnya sudah? Sampun jelas. Jadi kalau sudah melibatkan Allah, berkaitan dengan Allah, wis ojo gawe logika mana? Ojo dilogikano. Makanya kok gini, ayat niku sampean mesti kepethuk wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kamu akan diberi oleh Allah rezeki dari arah yang tidak. Maksudnya apa itu? Bisa jadi jenengan bisa mendapatkan pepaya, mangga, nanas, melon, semangka tanpa harus punya kebunnya. Allah mudah kalau memberi itu. Itu cara nih melibatkan Allah. Saya dipahami. Tapi saya yakin seringkali logika didesain. Soalnya kalau biasanya sekolah itu didesain dulu soalnya. Didesain untuk memikirkan. Makanya kalau sudah melibatkan Allah, logika itu degen, tak nutut. Nah, kalau kita tetap yakin kepada Allah tapi ragu dengan kekuasaannya, Allah nggak akan menunjukkan kebesarannya kepada Anda. Kenapa? Bagaimana Allah akan menunjukkan sampai aja ragu-ragu? Jelas ini. Jadi yang dibutuhkan oleh Allah kepada kita itu iman yang seutuhnya. Itu yang diucapkan oleh Nabi Zakaria. Ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah, istriku mandul, tapi aku pingin dalam kehidupanku, aku gak kepingin hidup itu sendirian tanpa memiliki keturunan. Ya Allah, aku gak pernah kecewa di dalam doaku. Masa yakin sih yakin mana? Yakin sih yakin Ustaz, tapi kan nopo nggih. Nggih kula nggih yakin rezeki niku Allah sampun. Lah nek wis yakin lapo terusan. Nggih, tapi lho iku ragu jenenge sampean gak yakin. Ya makanya itulah yang ndadekno seret rezeki kula mbek sampean niku ning kono kuwi. Ya. Ndonga minta tolong tapi gak percaya dengan yang dimintai tolong. Saya coba sampean satu misal. Aku jatuh mau sampean Mas, tapi aku ragu nih sampean. Lebih. Kira-kira piye? Kira-kira piye sampean? Mas, aku njaluk tolong sampean, tapi aku nggak yakin ambil sampean. Ini kira-kira piye? Wes, sakit dipahami. Banyak kasus-kasus di dalam sejarah itu, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, perkara-perkara yang tidak masuk akal. Makanya ada ayat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu ketakwaan urusannya. Wa may yattaqillah wa may yattaqillah. Tunggal ada masalah ruwet, Pak, ruwet. Sampai berlama-lama masalah itu enggak cair. Diingatkan wis agen dungane, wis kurang-kurang Mas. Itu kalimat keputusasaan. Ya, itu kalimat apa? Keputusasaan dan kalimat keraguan.
dalam kalimat itu. Wis kurang masang donga iku Mas. Coba istighfar, wis Mas. Baca Quran ditambah, wis Mas. Itu kalimat kecewa ya. Coba sambil rasa sing teman. Kalimat itu menunjukkan satu, adanya unsur keraguan. Dua, adanya unsur keputus asaan. Tiga, kalimat itu mengandung unsur kecewa. Nah, Allah menyatakan, aku tergantung prasangka hambaku. Aku tergantung prasangka hambaku. Itu. Makanya ketika kita punya masalah ruwet, wis ndonga, wis tahajud, wis maca Quran, wis sedekah, wis bancaan, nek wis kadung munting lah sembarang kali dilakoni. Lha gimana? Kok enggak cair-cair, kok enggak kelar-kelar masalah ini? Maka bertobatlah kepada Allah. Anda di dalam melakukan ibadah itu tidak dengan sepenuh hati. Yakin gak sepenuh hati. Nah, makanya ojo dinalar-nalar kalau melibatkan Allah. Termasuk berkaitan dengan masalah ini. Allah turun, sudah yakin turun. Soal cara nih gak usah ditakokno. Sampeyan bayangno turun tuh kok genteng nih sore. Lah kok piye munggah? Lho sampeyan kok gambarno Allah naik turun piye to sampeyan iki? Yakin dengan turunnya Allah, yakin. Bagaimana turunnya? Bagaimana caranya? Tidak usah dipikir. Wong itu wilayahnya Allah. Wong sampeyan sing meyakini wali-wali sing rada gak genah-genah, wong yakin ambek wali ngono sampeyan niku. Kok gak yakin karo? Lho ngono lho. Wali Mas, bisa kena dipikir di luar ngono. Wong wali jadi sing rada gak genah-genah kuwi lho. Iya kan? Wali-wali saniki gendeng-gendeng nih gitu. Orang gila-gila katanya wali. Gak ono Pak ceritanya wali itu. Kayak begitu itu. Dan saya yakin ini gak bener ini gitu loh. Kenapa? Coba mulai abad berapa keyakinan seperti itu ada itu. Ini keyakinan loh ini. Ya. Pun ya. Nah, jadi berkaitan dengan turunnya Allah tadi. Nah, syubhat yang bisa kita jadikan bantahan lagi, yang bisa kita jadikan untuk membantah syubhat-syubhat ini, kalau orang tidak meyakini, ditambah lagi, terus posisi Allah di mana? Allah itu ada di mana-mana. Pertanyaannya, uniknya, kalau kita kan meyakini Allah ada di arsy, di atas langit yang ke-7. Uniknya, mereka meyakini nuzulul Quran. Quran turun dari mana? Dari mana-mana juga? Atau dari atas ke bawah? Hah? Dari mana-mana? Toko wetan, toko kulon. Itu dari atas ke bawah. Satu. Bagaimana peristiwa Isra Mi'raj? Kemana Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj? Kemana-mana juga? Yang ngalor yang ngidul kuno. Atau ke langit yang ke-7? Ya. Ayo, keyakinan sama Isra Mi'raj itu Nabi kemana? Kemana-mana juga. Lari rekreasi lah. Allah sudah jelaskan alal arsy. Dan hadis-hadis yang berkaitan menunjukkan Allah ada di atas. Allah ada di atas. Allah, itu kelumbruan Pak hadis itu. Kelumbruan hadis. Banyak artinya. Nah ini tidak dihadirkan gitu. Pembahasannya sepotong. Ya jelas ya. Adapun ayat-ayat, makanya kembali kepada ulama-ulama sunnah. Bagaimana ulama-ulama sunnah itu menjelaskan masalah tersebut. Gitu loh. Imam 4 di dalam fikih itu khilaf, tapi dalam masalah akidah nggak ada khilaf. Imam 4 termasuk Imam Asy-Syafi'i. Lah akidahnya
teman-teman saudara-saudara yang lain bahwa kita nggak mau ngikuti Imam Syafi'i. Lah kan aneh. Kan aneh. Nggak mengikuti Imam 4 ini akidahnya. Keluar dari Imam 4. Kenapa? Karena Imam 4 semua meyakini keyakinan terhadap Allah itu sama, di atas. Enggak ada khilaf. Baik rububiyah, baik uluhiyah maupun asma wa sifat. Pun ini penting Mas soalnya. Karena kenapa sih Bu? Keyakinan itu rohnya doa. Saya ulangi. Keyakinan itu merupakan rohnya doa. Nek doa itu enggak kayak keyakinan, doa kita itu mati kering, nggak punya kekuatan, nggak punya kekuatan. Nah, kekuatannya doa itu tergantung pada kekuatan dari keyakinan kita kepada Allah itu sejauh mana itu. Diuji dengan doa itu. Makanya kalau berdoa menggunakan logika dan tidak menggunakan keyakinan, pasti doanya tidak kuat. Pasti doanya tidak kuat. Anda lebih menguatkan logika kita dari menguatkan keyakinan tentang kebesaran Allah Ta'ala. Ya contohnya ini gua nek ruwet semrawut wis gak karu-karuan niku lho. Lho kene dilimbang karo ini. Lho kene dilempar ini. Jare kene mlayu rono. Ruwet gitu lho. Nek ngene iki piye? Libatkan Allah. Logika itu. Ya Allah, ini sulit bagi kami yang lemah. Ini ruwet bagi kami yang dhaif, yang miskin. Tapi tidak mungkin ruwet bagimu yang maha segala-galanya. Serahkan kepada Allah. Makanya kalimat hasbunallah itu kalimat kekuatan. Kalimat apa? Kekuatan. Hasbunallah itu kekuatan, keyakinannya kepada Allah itu mutlak, Pak. Pasrah soalnya. Dadi wong pasrah iku kudu yakin karo sing di pasrahi. Lah nek sampean titip, Mas, aku titip urusanku iki ya, tapi aku gak percaya untuk sampean ya apa ini. Kira-kira piye? Dan itu selama ini kita lakukan kepada Allah. Ya coba, ngapunten kalau bahasa kasarnya kita telah berbuat kurang ajar kepada Allah ini. Kita titip kepada Allah tapi kita ragu dengan kemampuan. Nek sampean ragu lah, mbok titip nang Gusti Allah. Sama dengan jeneng apa namanya kalau iki gak bener gitu loh, Pak. Gak bener. Mas, aku titip sama sampean, tapi sampean iki amanah gak? Aku kok ragu. Kira-kira piye rasane, Pak? Bu, aku titip di sampean nggih. Tapi sampean iki terpercaya gak? Sampean trimo gowo bukan balik no ini. Ayo diterima apa dibalik no? Dibalik no. Gak mufakat kita begitu. Insyaallah. Sudah ya. Jadi kalau kita melibatkan Allah, ojo ndelok masalahe, ojo gawe logika lagi. Makanya dandan akid berarti kita belum memahami tentang Al-Qadir. Iku apa dalam pandangan kita Al-Qadir itu Allah Maha Innallaha ala kulli syai'in, Allah berkuasa atas segala. Pendapat sampean innallaha ala kulli syai'in qadir itu kayak apa penjelasannya? Coba terang ya. Engko cek bener dongane ngaten lho. Cek cair problem itu. Ya. Sama dengan ya Allah, aku minta tolong kepadamu, tapi ini besar ya Allah. Lho ngono balik maneh iki. Iki jenenge al-bulat tuh, Pak. Paham ya? Nah saiki masalah sampean itu kaya apa sih gedene? Problem sampean itu kaya apa sih rote? Problem
problem bagi kita besar itu belum tentu bagi yang lain itu besar. Karena mungkin kita tidak punya kemampuan, atau kemampuan kita terbatas. Contoh nih, nyumbang duit 10 juta bagi kita gimana? Oh wade, kau wade. Saya tuh punya teman, si enom pak, si enom. Tapi utangnya akeh. Kula wingi nyicil utang Ustaz nggih kantun sing cilik-cilik. Pinten ngoten niku? Nggih kantun 200 juta. Ngono. Aku batin ki mung gendeng iki ngono. Kantun medhi sing cilik-cilik niku 200 juta iku jare nek. Iki mangan lumpur paling wong iki ngono. Saya coba ayo. Bagi kita nyumbang 10 juta itu gawede Pak. Karena memang kita tidak punya kemampuan. Tapi bagi orang-orang yang kaya, sing duwe pabrik, sing duwe gunung, sing duwe pulau, 10 juta niku kaya kerupuk opil, ngoten lho. Duduk kerupuk ini perlu pilih. Karena kerupuk opil ya. Iya kan? Ada teman-teman kemarin waktu pembebasan tanah ini. Berapa M? 2M 700 juta. 2M 3M 700 juta tanah itu. Terus kelompok iki apa kebebasan gede lho biaya ketiga M tanah itu. Jadi juragan wis awakmu sing 700. Lah sing niki aku 3M. Iso kae rabi maneh sampean. Wong lanang-lanang iki sedungan gak nyekel duit Bu. Bahaya wong itu. Lanang-lanang nek duit akeh itu sing diomongi kok wis ngono-ngono iku. Pola akeh. Tiga itu kecil bagi beliau itu. Makanya ini ada ketika ada temen apa itu warungi kobong. Jadi tokonya itu habis Pak, habis. Akhirnya disampaikan kepada si Abah ini yang memang juragan besarnya beliau. Bah niki kok ini kobongan telas warungi. Iya jari aku krungu, ya apa nasibe? Entek belas. Nggih. Pira bejajine ngoten iki. Nggih kinten-kinten nggih mendekati setunggal M. Oh, ya wis gampang. Ngono lah. Soale cekelane duit. Lah kula mbek sampean duit gak pate wae. Wae gak pate dibawa duit. Langsung dikode Pak. Panjene soge. Anjane soge. Bagi orang yang punya kekuasaan, apa yang sulit? Sing iku tadi gampang. Makanya wong niku seneng duwe kanca-kanca pejabat iku seneng. Soalnya urusan sing ruwet-ruwet iku tadi gampang. Lha ngono lho Pak. Iku baru manusia. Sing punya keterbatasan iso gampang no masalah. Lah ngono. Sampeyan duwe STNK mati bledes 7 tahun. Nek sampeyan gak duwe channel, ya melet dolen ae sepedamu gak tuku maneh sing liyane. Gak mungkin mari. Kayak ngurus tok iku nek padha karo gawe. Tapi bagi sing duwe channel setengah jam iku mari, Pak. Aku gak ora. Nggih, Bos. Mek ngono tok bisa. Setengah jam mari. Lah ngoten. Karena memiliki kekuasaan. Itu baru sing ibu iku iso dadi. Lah sing bener dadi salah iso kok. Sing salah tadi bener iso karena punya itu baru manusia, apalagi. Nah, makanya sekarang ketika kita berdoa, ketika melibatkan Allah, menghadapi masalah, punya masalah, mengadukan masalah, lalu kita membaca ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadirnya Allah sejauh mana pandangan kita ya? Ini yang akan menjadikan doa-doa kita itu berkualitas.
Ini yang menjadikan doa-doa itu berkualitas. Pun ya, jadi keyakinan itu rohnya doa. Tanpa keyakinan doa nggak ada artinya sama sekali. Sekalipun Anda ambil doa itu dari Al-Quran, dari hadis-hadis sahih, percuma kalau tidak di dalamnya ada keyakinan. Sakit paham ya? Nah, tunggalnya sampai duit masalah utang-utang satu misal, bukan karena unsur-unsur gaya hidup, tapi karena kejepit. Satu misal mendapat seperti ini. Kan ada kasus-kasus seperti itu di antara manusia ini. Gitu? Bukan karena karakter suka utang, bukan karena tabiat gaya hidup, bukan, tapi karena kondisi. Akhirnya kita terjepit utang yang besar, namun kita tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan karena penghasilan kita sangat minim. Satu misal, libatkan Allah. Libatkan. Loh, terus piye Ustaz? Engko wong awak dhewe iki penghasilane gawe nabung gak iso. Terus gawe nyaur piye? Itu kan menurut logika. Itu kan menurut logika. Makanya ayat-ayat innallaha ala kulli syai'in qadir wallahu ghaniyyun hamid. Apabila hambaku berdoa kepadaku, aku akan penuhi doanya. Itu ayat-ayat harus kita konsumsi dan kita yakini, dikaji sedalam-dalamnya, sehingga melibatkan Allah itu dengan sepenuh hati. Begitu juga problem-problem yang lain, problem dengan anak, problem dengan mantu, problem dengan keluarga. Kok ruwet? Lari kepada Allah, libatkan Allah. Ini masalah sifat Allah yang menggenggam hati manusia, Allah yang akan membuka hati manusia, yang menutup hati manusia, yang membolak-balikkan hati manusia. Pagi masih ingkar terhadap Islam, siang untuk mendapat hidayah. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Kenapa? Allah yang menguasai hati manusia. Makanya kalau menghadapi manusia yang seperti ini, wis gak makan nasihat, gak apa jenenge iku. Wis lah ono entuk wabah iki lho, keras kepala Ustaz. Yo nopo Ustaz? Wis sampeyan sing akeh dongane pun pegel lambe kula dongane kok jare. Ya pijetno aku. Wong donga kok pegel. Nggak pernah capek kita doa. Libatkan Allah. Lah kalau Allah yang dilibatkan, apakah Allah juga kewalahan menghadapi anak Anda? Dan Allah akan mengatakan, wis kita tahu senanakmu kita iso aku. Apa Allah begitu? Saya nurut logika sampean. Itu dipreteli keraguan-keraguan itu, supaya utuh keyakinan kepada Allah ini. Oh jelas ya. Nah, jadi ketika Allah turun mengatakan, man yad'uni fastajib lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan memperkenankan doa itu. Aku kabulkan doa tersebut. Ini. Yang kedua, man yas'aluni. Barang siapa yang minta kepadaku, minta untuk diberi. Man yas'aluni. Barang siapa yang minta kepadaku, fa'u'tiyahu. Maka aku akan memberinya. Man yastaghfiruni faghfir lahu. Barang siapa yang mohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Ada 3 informasi dari Allah pada saat waktu ijabah di sepertiga malam. Jadi ketika Allah turun ke langit dunia itu, ya, muni kok dibayangno Pak, ya apa mudune, gawe apa? Lah wong Allah itu berkuasa atas kalau sampean takon padha karo sampean menek genteng ae. Jelas ya? Allah memiliki 3 informasi yang diberikan kepada hambanya ini pada saat sepertiga malam. Barang siapa yang berdoa kepadaku saat ini, aku akan kabulkan doanya. Barang siapa yang minta kepadaku hari ini, aku akan memberikannya.
dan barang siapa yang mohon ampun kepadaku saat ini, aku akan mengampuninya. Dan perlu kita sadari, perlu dipahami bahwa bangun di sepertiga malam itu merupakan sifatul mukminin. Sifatul mukminin itu sifat-sifat orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita tidak terbiasa bangun di tengah malam, sebagian sifat keimanan kita hilang. Ya, bagian dari sifat keimanan kita hilang. Ini sifatul mukminin. Sifat-sifat hamba Allah yang soleh. Beristighfar di waktu sahur. Itu sifat-sifat hamba Allah yang soleh. Bisa kita lihat. Pertama, di dalam surat Al-Imran pada ayat 17, ketika Allah menyebutkan tentang hamba-hambanya, sifat-sifat hambanya, mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa. Dari ayat 16 kita lihat ayat 16, ya, tafsir dari lanjutan dari ayat 15. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Ya, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Juga orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Ini di waktu sahur. Ini sifat hamba-hamba Allah. Kemudian surat As-Sajdah surat 32, ya, surat 32, bagaimana Allah mengabarkan tentang sifat orang-orang yang beriman pada ayat 15 sampai 16. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada terjemah. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diberikan keduanya mereka menuntut sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh rasa harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi tatajafa junubuhum, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur itu bukan mancing, bukan nonton sepak bola, ya. Tatajafa junubuhum anil madaji itu dalam rangka yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ini menunjukkan apa? Waktu malam. Ini menunjukkan waktu malam. Ini yang pertama. Dalil yang kedua, waktu ijabah untuk berdoa kapan? Antara adzan dan iqamah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, ya, dari sahabat Anas bin Malik
radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah fad'u, kata beliau, doa yang dilakukan antara adzan dan iqamat tidak akan ditolak. Doa yang dilakukan antara adzan dan iqamat tidak akan ditolak. Oleh karena itu, fad'u, maka berdoalah di waktu itu. Ini saat ijabatul da'wah, saat-saat terkabulnya doa. Ketiga, kapan? Ketika sujud. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Ya, saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya itu adalah ketika dia sedang sujud. Ya, posisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah itu adalah pada saat hamba itu sedang sujud. Oleh karena posisi itu posisi yang paling istimewa, maka fa'akthirud doa, maka perbanyaklah oleh muslimin untuk berdoa. Nah, hadis ini menjelaskan tentang waktu ijabatul dakwah, yaitu pada saat sujud. Sujud yang mana? Semua sujud. Semua sujud. Jadi ada dua hal yang perlu kita bahas dalam konteks ini. Yang pertama, sujud yang mana? Ya, kalau kita menetapkan sujud yang pertama saja harus ada dalil. Karena menetapkan harus ada dalil. Sementara Nabi tidak mengkhususkan sujud yang mana, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang terakhir, tidak dijelaskan Nabi. Berarti menunjukkan apa? Mutlak, semua sujud. Kalau mengkhususkan butuh dalil. Begitu juga sujud yang terakhir, mana dalilnya? Nggak ada. Mana dalilnya? Nggak ada. Yang ada di waktu sujud. Nah, artinya setiap sujud silakan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, doa apa yang dibaca pada saat itu, ini pun tidak dijelaskan, sehingga sifatnya mutlak. Sifatnya apa? Mutlak. Nah, kalau mutlak, maka boleh orang menggunakan doa sujud itu sendiri. Loh, apa di dalam doa sujud itu mengandung doa? Bacaan sujud mengandung doa. Apa jawabnya? Apa bacaan sujud mengandung doa? Jawabnya bagaimana? Ya, ada. Ada. Berarti ada yang nggak ada. Ya. Bacaan di dalam sujud itu sudah mengandung doa. Ada yang doa berupa doa ul masalah, ada yang doa berupa doa ul ibadah. Kan doa itu ada berapa macam? Loh, lali mana?
Yo, doa ada berapa macam? 2. Apa saja? Oh, doa khusus, doa mutlak. Ayo, saya tak bertahu berkali-kali lah, Pak. Ada doa yang sifatnya minta, yang disebut dengan doaul mas'alah. Doa yang bentuknya meminta. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika. Ini doaul mas'alah, doa yang bentuknya meminta. Itu. Nah, ada pula doaul ibadah. Yang kedua, doaul ibadah. Maksudnya pripun? Doa yang bentuknya itu ibadah. Ya, doa yang bentuknya ibadah. Nah, yang dimaksud doa yang bentuknya ibadah niku pripun? Kita minta kepada Allah, tapi bukan dengan bentuk permintaan, tapi dengan bentuk ibadah. Dengan ibadah yang kita lakukan itu, kita minta kepada Allah sesuatu. Jelas? Contoh, kita sedekah. Sing samin inginkan dengan sedekah itu apa? 1, pahala loh. Jaluk apa mboten? Jaluk. Melalui apa? Melalui apa? Sedekah. Terus selain apa? Selain ingin dapat diberi pahala, nggak ada lagi keinginan kita dengan suatu sedekah itu. Ada lagi apa enggak? Ada. Apa mana? Kelapangan rezeki, supaya sebagaimana janji Allah, ya, bersedekahlah kamu, aku akan memberikan ganti yang lebih baik. Lebih banyak, kata Allah. Ada lagi yang kita inginkan, tertolaknya bahaya dengan melalui sedekah. Permintaan apa bukan? Permintaan. Tapi kan kita enggak, ya Allah jauhkan aku dari, enggak begitu. Dengan sedekah yang aku berikan, aku berharap dijauhkan dari musibah. Nah, ada lagi apa? Supaya urusan-urusan kita di waktu kita menghadapi kesulitan, kita dimudahkan oleh Allah melalui, nah, itu namanya doa apa? Doaul masalah. Doaul ibadah. Baca Quran yang banyak, tingkatkan. Untuk apa? Supaya dapat pahala. Terus ada lagi nggak yang ringan? Ada. Kepingin apa? Suamiku biar kembali. Loh, kemarin kemana? Ke Telesut. Kan ada suami ke Telesut. Nah itu boleh, Bu. Boleh. Ya, boleh. Supaya anakku berubah menjadi baik. Dengan cara apa? Tingkatkan ibadahnya orang tuanya. Dengarkan, kalau misalnya dua ablek tak berubah-berubah, kalau dewi ngomel tok ae ngalor ngidul, tingkatno ibadahe. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan apa? Aku tambah sholat-sholat sunnahku agar anak-anakku diberi kebaikan oleh Allah. Lho ngono lho. Dadi nek ketok arek ndablek wis gak usah ngomongi akeh. Oh niku balak-balik diomongi. Ngene iki tua stroke sampean. Stres banget ngene iki. Jangan. Nah, kamu udah besar loh. Ibu ngomong apa lagi? Engkau tak keras ya, tidak mungkin. Kamu sudah dewasa. Dan yang hati-hati, ibu melaksanakan kewajibannya. Kamu wajib tuh sholat dimanapun, sesulit apapun. Jangan tinggalkan sholat. Nah, wis ngono ae ngomongi. Selebihnya doa kepada Allah. Sama kali kalau ngomongi waket tuh ngene mek tauhid. Lho iya apa enggak? Iya. Kok niku di sekolah aku cek pinter jari arek sopo sing njaluk. Wong arek saiki. Lho iya apa enggak? Selain itu lari kepada Allah sudah. Istri kok bandel, ini mungkin mesinnya. Ya, istri kok bandel mungkin mesinnya. Kan ada yang mesin bandel. . 2.
Ya. Jadi secukup aja kita sebagai seorang suami nasihati, cukupi ekonominya, ya, penuhi hak-haknya, tunaikan kewajiban kita, nasihati seperlunya. Saya ngomong nasihati karena saya suamimu. Ya, ele-ele ong ini, padahal ele aja. Ya, tapi kewajibanku mengingatkan. Tak pukul, ndak mungkin, aku nggak biasa begitu. Ya, dan kamu tak tuandangi, gak iso ngelawan. Nah, ini kewajibanku mengingatkan kamu seperti ini. Setelahnya gimana? Serahkan pada Allah. Serahkan kepada, nah maksudnya serahkan kepada Allah itu dengan cara apa? Perbagus ibadah kita. Makanya Allah mengatakan fadkuris marabbik watabattal ilaihi. Sebutlah nama Allah, libatkan Allah. Dengan cara apa? Perbagus kualitas ibadahmu. Sudah, itu aja kita. Iya, itu lebih Masya Allah, lebih nikmat. Dan pengaruhnya luar biasa. Daripada ngomel ngalong ngidul, pegel, terus ndelok arek yo gregeten. Lho iya Pak? Iya Pak? Iya. Tambah jengkel, itu melibatkan Allah. Kita dijaga oleh Allah, kita semakin dekat kepada Allah, dan dia pun akan mendapatkan keberkahan dari ibadah yang kita lakukan. Gak usah terlalu bertele-tele kita. Yang penting serius, dikasih contoh yang bagus, nah, kemudian diserahkan kepada Allah. Jelas ya? Nah, terutama waktu doa, boleh nggak doa hanya menggunakan doa sujud saja? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh, karena di dalam bacaan sujud itu juga sudah mengandung doa. Makanya sebagian ulama berpendapat, nggak perlu doa lain. Di dalam doa sujud itu sudah mengandung doa. Kenapa cuma tasbih saja? Boleh. Subhanallah, subhanakallah, subhana rabbiyal a'la. Ini pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah. Maha suci Allah, yang maha tinggi. Ini pujian kepada Allah. Apakah ini juga mengandung doa? Bacanya apa? Iya. Dengan berharap kepada Allah melalui pujian-pujian kita kepada Allah, Allah memberikan pertolongan. Atau doa yang satunya subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma firli. Di dalam doa itu, dalam bacaan itu terkandung doa. Perbanyak istighfar, memudahkan segala urusan. Makanya ada sebagian doanya itu tidak dengan ya Allah, aku. Ada kalanya orang berdoa tidak demikian, tapi dengan apa? Dia baca Quran. Loh gitu. Dia membaca Al-Quran. Ada seorang sering kita temukan ketika antara adzan dan iqamah, dia nggak mengangkat tangannya, dia diam, dia malah baca Quran. Katanya, saya kok nggak pernah lihat Anda berdoa. Loh, saya tahu tanda kuntung aja. Enggak, sebenarnya adzan iqamah kok nggak ada isyarat doa atau apa gimana? Satu, doa tidak harus mengangkat tangan. Yang kedua, doa tidak harus meminta seperti itu. Bisa saya lakukan dengan melakukan memperbanyak ibadah tadi itu. Dengan baca Quran yang saya lakukan antara dan iqamah itu, saya manfaatkan untuk berdoa. Saya harapkan dengan bacaan Quran saya ini, saya berharap keluarga-keluarga saya diberkahi oleh Allah. Ya, kita jadikan untuk ru'yah keluarga. Ya, makanya ini ibu-ibu bojone sing tua dablek niku baca Al-Qur'an sing akeh. Ya. Bacakan Quran yang banyak. Iya. Baik, itu yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, kapan? Ketika berkecamuk peperangan. Berkecamuk peperangan. Ini dalilnya mirip ya, hampir sama. Dalam sebuah hadis Nabi SAW,
dari sahabat Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, sintani la turaddani au qallama turaddani du'ain dan nida wa indal ba'si hina yulhima ba'duhum ba'dah. Dua waktu yang tidak akan ditolak permohonan yang dipanjatkan atau yang dibaca di dalamnya. Ada dua waktu yang tidak akan ditolak permohonan orang yang berdoa atau sedikit kemungkinan untuk ditolak. Sedikit kemungkinan untuk ditolak. Kapan itu? Yang pertama, indan nida, saat dikumandangkan adzan. Nah, setelah dikumandangkan adzan, yaitu antara adzan dan iqamah. Yang kedua apa? Wa indal ba'si, ya, ketika berkecamuk peperangan. Hina yulhimu ba'duhum ba'da, tatkala satu dengan yang lainnya saling menyerang, terjadi peperangan, maka pada saat itu saat ijabatut dakwah, saat terkabulnya doa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga oleh imam-imam yang lain. Setelahnya yang ke berapa? Yang kelima, Yaumul Jum'ah, pada hari Jum'ah. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslim. Fihi, pada hari Jumat, pada hari itu, yakni Yaumul Jumat yang dimaksud, la yuwafiquha abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha. Pada hari itu, yakni pada hari Jumat, terdapat waktu-waktu tertentu. Terdapat waktu-waktu tertentu. Tidaklah seorang hamba berdiri melaksanakan sholat, ya, tidaklah seseorang berdiri melaksanakan sholat dan berdoa memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Allah pasti akan memberikan, mengabulkannya. Illa a'tahu iya, melainkan Allah pasti akan mengabulkannya. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, kemudian beliau memberikan isyarat dengan tangannya yang menggambarkan waktu yang dimaksud itu pendek. Waktu yang dimaksud itu pendek. Nah, ini yang kemudian ditafsirkan oleh beberapa pendapat para ulama. Ada yang menafsirkan duduk di antara dua khutbah. Ada sebagian ulama menafsirkan apa? Duduk di antara dua khutbah, karena yang dimaksud waktu yang sedikit itu, ya waktu itu gitu. Ada sebagian menafsirkan duduk antara dua khutbah. Khutbah pertama selesai kemudian duduk, setelah itu khutbah yang, nah, duduknya antara dua khutbah ini itu waktu yang ijabah. Itu pendapat sebagian. Nah, adapun di antaranya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad, itu beliau menyebutkan adalah ba'dal asar.
Nah ini yang diikuti oleh kebanyakan para ulama. Jadi hari Jumat yang paling ijabah itu yaitu setelah salat asar. Terus bagaimana kita mengambil sikap? Ya diambil keduanya nggak masalah. Iya kan? Karena memang di situ pas sebagian ulama menganjurkan antara adzan dan iqamat itu ada waktu yang sedikit untuk berdoa. Ambil berdoa. Ada sebagian menafsirkan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, waktu untuk berdoa kapan? Pada hari Arafah. Pada hari Arafah, baik yang haji maupun yang tidak haji. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Malik. Rasulullah SAW bersabda, khairud doa doa'u yaumi Arafah. Nabi SAW menyebutkan sebaik-baik doa ialah doa di hari Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Nah, makanya pada waktu Arafah itu manfaatkan. Atau dengan bersedekah, atau dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang mutlak. Ibadah yang mutlak nih ya ibadah-ibadah yang sifatnya sudah dijelaskan tapi tidak ditentukan. Ya seperti biasanya nggak duha, akhirnya kita salat duha. Ya yang biasanya cuma 2 rakaat mungkin ditambah 4 atau 6. Nah gitulah caranya. Baca Quran biasanya cuma 1 lembar ditambah gitu. Terus gak usah sakjus, gak usah kesel sampai. Itu ditingkatkan pada hari-hari itu ditingkatkan. Apalagi kita yang nggak bisa melakukan ibadah korban, jangan diem, cari ibadah yang lain yang bisa menyaingi korban, gitu loh. Ya, paham ya? Perbanyak apa itu? Bantu-bantu orang, meneng-meneng ngurasi dalan di embong. Kok cik dengaran di sampean hari kurban mas? Kamu kurban oleh dapat. Nah, itu dianjurkan para ulama, para sahabat itu kalau nggak bisa melakukan satu ketaatan, dia melakukan ketaatan yang lain, biar nggak kalah dengan orang lain, gitu loh. Tambah bacaan Qur'annya, tambah sholat sunnahnya, ya. Jadi kehilangan amal jangan sampai diam kita. Lakukan amalan-amalan yang lain yang nantinya bisa apa? Mendampingi, menyaingi ibadah-ibadah orang lain. Ada seorang sahabat, beberapa sahabat Ahlus Suffah. Nah, itu orang yang hidupnya ditanggung kaum muslimin, ya, yang ditampung di Masjid Nabawi. Ketika orang-orang kaya pergi untuk berjihad, ada yang menyedekahkan hartanya, membelikan kendaraan, membelikan senjata, memberikan bantuan supaya ikut perang. Kemudian ada beberapa sahabat yang tertinggal, tidak punya kendaraan, tidak punya senjata, tidak ada yang membiayai. Akhirnya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan pahala-pahala mereka, sementara mereka sholat seperti kami juga sholat, mereka puasa seperti kami juga berpuasa, tapi mereka bisa bersedekah dengan harta mereka. Nah, kalau begini caranya, berarti pahala milik siapa? Orang kaya. Lalu bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami lakukan? Gak diem Pak, gitu loh. Jadi kalau ada orang bisa berbuat amal-amal yang baik, kita enggak cari amal-amal yang lain. Ya, cari amal-amal yang
Baik. Kemudian berikutnya, yakni ketika turun hujan. Ketika turun hujan. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sintani ma turaddani du'a, ada dua waktu yang padanya sebuah permohonan doa tidak akan ditolak oleh Allah. Ada dua waktu yang apabila di dua waktu kita berdoa, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, indan nida, setelah dikumandangkan adzan. Yang kedua, wa tahtal matar, yaitu ketika turun hujan. Nah, ini kok di-share, Pak. Begitu pas mulai hujan, share di grup. Nah, dan kula mbak sampean biasa share sor ngene. Menapa Didi share. Yesus gak kenean sampean. Iya. Wow, bawa ada di grup saya itu, masya Allah. Mangan rujak di-share, mangan kolak di-share, melaku-melaku di lapangan di-share, ngising tok sih gak di-share. Iya, astagfirullah, orang pengen itu. Itu mungkin sebuah kesukaan, sebuah hobi. Itu nanti khawatirnya apa, Pak? Khawatirnya kalau ibadah-ibadah pun begitu, dan itu bahaya. Ya, khawatir di situ tercampuri dengan riya. Oh iya, biasanya begitu. Dia mlebu di opo share, pakere di share, gerbangnya di share, ya kan? Itu khawatir, dan ternyata memang banyak gitu. Paling banyak rekamannya, paling banyak fotonya, paling banyak. Hanya disibukkan dengan apa di sana? Seperti orang ibadah haji, waktu tawaf, waktu sa'i, itu punya ide-ide yang cemerlang. Ini saatnya bagus untuk di-share gitu. Waktunya berzikir, kamu malah sibuk dengan foto. Ya, disibukkan dengan yang seperti itu. Na'udzubillah. Nah, ini menjadi cacatnya itu. Nah, waktu hujan, waktu istimewa untuk berdoa, maka manfaatkan, jangan sia-siakan. Berikutnya, apa? 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, sebenarnya di bulan Ramadan itu sendiri sudah ada waktu-waktu hari-harinya itu. Kapan? Pada saat berbuka. Saat berbuka itu juga waktu yang ijabah untuk doa. Makanya saat yang paling nikmat untuk menghadapi berbuka itu doanya itu, Pak. Ya, walaupun kita juga senang ketika berbuka, tapi ada yang lebih menarik lagi, yang lebih lezat lagi. Ya, lebih lezat lagi rasanya, yaitu ketika berdoa. Doa-doa untuk anak-anak yang soleh. Ya, doa untuk anak-anak yang soleh. Ini penting, jangan disia-siakan. Ya, di waktu-waktu yang ijabah itu. Nah, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Nah, kita lihat doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi tentang apa? Ternyata doa tentang permintaan maaf. Nah, kan gak sepele kan ya? Iya kan?
Kayak sepele, kok cuma gini 10 menit terakhir, dahsyatnya luar biasa. Kok cuma begini doanya. Ternyata di balik istighfar itu mengandung keutamaan-keutamaan yang sangat dahsyat. Nah, itu. Dan amal-amal di dalam Islam itu paling banyak mengampuni dosa. Terampuninya dosa. 10 hari 9, 10 Muharram. Apa ujungnya, Pak? Barang siapa yang berpuasa tanggal ini Muharram, maka terampuni 1 tahun dosa-dosa yang telah. Itu koyok kecil lah, koyok sepele, cuma ngini tok ngono, Pak. Dan nanti kalau di akhirat kita akan tahu pentingnya terampuninya dosa. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang terakhir ini sudah selesai habis. 3, 4 lagi. Apa itu? Waktu sakit atau musibah. Nah, di waktu ketika sakit atau ketika mendapat musibah. Ya, ketika sakit atau ketika mendapat musibah. Makanya pada kisah 3 orang yang terjebak di dalam goa. Nah, 3 orang yang terjebak pada goa itu langsung dia melibatkan doa. Dia libatkan amalnya untuk menjadi penghubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berdoa kepada Allah taala. Ini makanya waktu sakit itu waktu istimewa, Pak, dia berdoa. Nanti kalau zaman sehat jadi manusia biasa lagi, gak pakai istimewa. Begitu. Makanya kalau sakit yang seneng, karena di dalamnya mengandung keistimewaan. Waktu sakit apa saja, yang penting bukan sakit hati. Sakit hati lain, Pak. Ya ini waktu ijabah yang betul-betul eman. Manfaatan baca Quran yang banyak mumpung sakit. Teman-teman kemarin tak pakai nafas saja sulit, sehingga nafas Gusti Allah duduk kamu pakai baca Quran. Subhanallah, dipaksa-paksa dikit, gak usah banyak-banyak. 5 ayat berhenti, 5 ayat berhenti. Setelah itu baru sadar dia, sambil megap baca Quran. Loh kan, di waktu kamu lapang kamu sia-siakan. Betapa berharganya sekarang ketika nafas-nafas itu sudah mulai dikurangi. Itu baru dikurangi loh, durung dintekno ya. Berharga sekali rasanya, ya Allah. Ini teman-teman sebagiannya masih sakit ini merasakan betul ya. Nikmatnya sehat itu luar biasa. Akhirnya dia baca Quran di waktu sakit. Sampai sekarang tidak pernah ditinggalkan baca Qurannya. Sampai sekarang. Saya teringat Ustaz, jadi waktu dengan telepon saya itu menusuk sekali ke pikiran saya. Apa itu? Sing di aku malah gak sadar malah. Ya kita ngomong los saja kan. Tak pakai baca Quran itu megap-megap. Lah saat yang paling bagus baca Quran di saat kamu megap-megap kan ada 2 kemungkinan, kamu sehat atau mati kan gitu. Pada saat itu kamu sedang baca Quran, terbangun napa jenenge motivasi baca Quran langsung. Subhanallah, dalam waktu yang relatif singkat nafas yang tersengal-sengal itu hilang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lalu kan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Makanya waktu sumpek-sumpek kopong baca Quran, berbanyak istighfar. Dan sama kali kalau masalah ruwet yo opo doa, tambah merotoli rambut sampean. Banyak doa, banyak ibadah, banyak zikir, banyak istighfar. Ya. Baik. Kemudian nah, ketika kita terzalimi, dalam sebuah hadis disebutkan
salasatun la turaddu da'watuhum. Nah, ini termasuk tadi yang tidak terbaca tadi. Ada 3 manusia, 3 keadaan la turaddu da'watuhum, yang doa-doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Makbul. Ya. Ada 3 manusia yang doa-doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, as-shaim hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai pada berbuka. Ini memiliki 2 penafsiran. Yang pertama, penafsiran pertama adalah selama dia berpuasa itu. Jadi mulai pagi kata jam sama ya ini termasuk doa-doa ijabah. Atau tafsir yang kedua, yaitu pada saat berbuka. Pada saat berbuka. Intinya apa? Intinya perbanyak doa pada saat berpuasa. Yang kedua, wal imamul adil, imam yang adil. Ya, imam itu pemimpin, bukan nama. Ini ada namanya Pak Imam di sini. Itu yang kedua, pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga, wa da'watul mazlum, doanya orang-orang yang terzalimi. Doa orang-orang yang terzalimi. Bahkan ada sebuah hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dinyatakan bahwa dakwatul mazlum mustajabatun. Doa orang terzalimi itu ijabah. Wa in kana fajiran, walaupun dia adalah para pendosa. Walaupun dia adalah orang yang durhaka. Fa fujuruhu ala nafsihi, adapun kedurhakaan itu kembali kepada dirinya. Tapi ketika dia terzalimi, maka doanya dianggap oleh Allah. Maka doanya orang yang terzalimi. Ya. Nah, ini bapak-bapak diantara doa-doa yang ijabah waktu-waktu yang kita, apabila kita berdoa, maka doa ini akan menjadi doa yang mengagumkan sekali. Nah, demikian kajian kita pagi ini, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sementara tidak salat subuh. Jam 7 saya ada di kajian di mana itu? Daerah Legok itu. Legok mana itu? Mana itu? Nah, Sukodono itu. Sana. Insyaallah nanti jam 7 insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.